Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Ibu Akbar Rizky Estad MSI selaku dosen mata kuliah Statistika dan Analisis Data ST17 serta teman-teman yang saya banggakan. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Kepedulian Mahasiswa IPB University Angkatan 61 terhadap kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah untuk kesadaran bersama. Sebelumnya, kenapa kami mengambil tema ini? Seperti yang kita ketahui, menjaga lingkungan merupakan kewajiban dari kita semua. Kita semua menginginkan lingkungan yang bersih dan sehat pastinya, agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Maka dari itu, kami mengangkat tema ini agar kita bisa melihat seberapa peduli mahasiswa PKU terhadap kebersihan dan keberlangsungan lingkungan bagi kedepannya. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Faros Altofi dan rekan kelompok saya ada Muhammad Alif Nur Katiko, Ani Khumairah, Zilal Robani Iskandar, Ilma Nafia Putri, Jehan Izatul Umah, Naila Nurul Fadilah, Tiara Dewanti, Aura Najwa Putri Susanto, dan Salsabila Ramadan. Baiklah, kita lanjut ke presentasinya. Pertama ada latar belakang yang akan disampaikan oleh Naila. Kepada Naila, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Latar belakang dari penelitian kami yaitu lingkungan merupakan tempat tinggal bagi makhluk hidup dan tak hidup yang berfungsi untuk keberlangsungannya hidup. Lingkungan yang bersih dan asri merupakan dambaan bagi kita semua. Namun, apakah perilaku manusia yang membuang sampah secara sembarangan telah mencerminkan lingkungan yang bersih dan asri? Dampak dari perilaku manusia yang membuang sampah secara sembarangan adalah menjadikan lingkungan menjadi sangat tercemar, yang akhirnya mengakibatkan bencana banjir. Untuk itu, apa upaya kita untuk menciptakan lingkungan yang kembali asri adalah diperlukannya peningkatan kesadaran diri untuk menciptakan aksi nyata. Aksi nyata yang dilakukan tidak hanya untuk sementara, melainkan untuk seterusnya. Lalu, kita sebagai mahasiswa berperan untuk menjaga serta melestarikan keberlangsungan lingkungan yang sehat agar terciptanya ruang belajar yang nyaman dan dapat membawa manfaat bagi kita semua. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Dalam analisis dari kelompok kami memiliki tiga tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi hubungan tingkat kesadaran mengenai kebersihan lingkungan dengan aksi nyata. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi apakah tingkat kesadaran individu terhadap kebersihan lingkungan berhubungan langsung dengan tindakan nyata yang mereka ambil untuk menjaga kebersihan. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan tipe kelas terhadap tingkat kesadaran mengenai kebersihan lingkungan dan aksi nyata. Penelitian ini juga ingin melihat apakah ada perbedaan dalam tingkat kesadaran dan aksi nyata kebersihan berdasarkan tipe kelas mahasiswa. Yang ketiga, mengidentifikasi hubungan asal fakultas terhadap tingkat kesadaran mengenai kebersihan lingkungan dan aksi nyata, yang bertujuan untuk memahami apakah asal fakultas mahasiswa berpengaruh terhadap tingkat kesadaran dan aksi nyata mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode kuantitatif dengan data primer. Data diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner yang telah kami sebarkan. Kuesioner tersebut berisi 5 pertanyaan dengan opsi jawaban menggunakan skala interval dengan skor 1-4. Pada skor 1 sangat tidak penting dan skor 4 sangat penting. Kuesioner ini disebarkan kepada populasi mahasiswa IPB University Angkatan 61 pada tanggal 20 September sampai 20 Oktober 2024 menggunakan metode penarikan contoh tidak berpeluang dengan metode voluntary, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kerelaan responden untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Data yang didapatkan sebanyak 95 responden, lalu data tersebut akan diolah menggunakan statistika deskriptif. Selanjutnya mengenai metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu statistika deskriptif. Data yang dikumpulkan disajikan dengan menggunakan pie chart, bar chart, scatter plot, dan box plot. Pada pie chart dan bar chart digunakan untuk peringkas data kategorik pada hasil tipe kelas responden. Ukuran data potongan pie chart menunjukkan frekuensi atau persentase dari kategori yang digunakan. Selanjutnya scatter plot. Penyajian data ini digunakan untuk observasi berpasangan yang diambil dari dua peubah numerik,
ubah yang satu disimpan pada sumbu X dan yang satunya disimpan di sumbu Y. Lalu pada box plot digunakan sebagai alat pembanding sebaran dua kelompok data atau lebih untuk melihat penyebaran data, ukuran pemusatan data, dan melihat adanya data pencilan. Pada penelitian ini, dalam mendapatkan data menggunakan metode survei dengan kuesioner, data yang telah terkumpul diolah menggunakan Microsoft Excel, lalu data disajikan menggunakan pie chart, bar chart, scatter plot, dan box plot. Nilai yang dihasilkan ditampilkan pada grafik. Selanjutnya yaitu hasil data. Responden pada penelitian ini adalah mahasiswa IPB University Angkatan 61 berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan secara online melalui platform Google Form, diperoleh responden sebanyak 95 orang. Jumlah responden berasal dari kelas SS sebanyak 20 orang dan 75 orang berasal dari kelas ST. Responden yang paling banyak pada pengisian kuesioner ini berasal dari ST17, yaitu sebanyak 28 orang. Kemudian, diagram selanjutnya yaitu asal fakultas responden. Dari total 95 responden, mayoritas berasal dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dengan kode C, yaitu berjumlah 24 orang. Posisi terbanyak kedua ditempati oleh Fakultas Peternakan dengan kode D, yaitu 20 orang. Dan yang paling sedikit berasal dari Fakultas Pertanian dengan kode A, yaitu hanya 1 orang. Pada data grafik scatter plot ini menunjukkan hubungan antara tingkat kesadaran dan aksi nyata yang diukur melalui nilai korelasi sebesar 0,416. Nilai ini menunjukkan adanya hubungan positif antara dua variabel, yang berarti semakin tinggi tingkat kesadaran seseorang, cenderung diikuti dengan peningkatan aksi nyata yang dilakukan. Namun, karena korelasinya tidak terlalu kuat, hubungan ini tidak sepenuhnya konsisten, sehingga ada kemungkinan faktor lain yang turut mempengaruhi aksi nyata. Statistik pada grafik scatter plot itu mempresentasikan data individu yang menunjukkan bagaimana skor tingkat kesadaran seseorang berkaitan dengan skor aksi nyatanya. Secara keseluruhan, grafik ini membantu memberikan gambaran visual tentang kecenderungan hubungan kedua variabel. Yang pertama yaitu tipe kelas versus aksi nyata. Pada box plot di atas, median aksi nyata mahasiswa yang berasal tipe kelas SS lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang berasal dari kelas ST. Pada tipe kelas SS, sebagian besar responden memiliki aksi nyata dengan nilai 11 dan 12, dengan nilai yang hampir seragam. Namun, ada juga beberapa responden dengan nilai rendah seperti 8 dan 9 yang terlihat sebagai outliers. Pada tipe kelas ST, distribusi aksi nyata lebih bervariasi, dengan nilai yang tersebar dari 8 hingga 12 yang menunjukkan perbedaan tingkat keaktifan antara responden. Secara keseluruhan, tipe kelas SS lebih seragam dalam hal aksi nyata, sedangkan tipe kelas ST memiliki variasi yang lebih besar. Kemudian, box plot yang kedua adalah tipe kelas versus tingkat kesadaran. Berdasarkan box plot ini, tingkat kesadaran pada tipe kelas SS, sebagian besar responden memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dengan nilai 8, dan median juga berada di angka 8. Menunjukkan konsentrasi data yang lebih seragam dan sedikit variasi. Sementara itu, pada tipe kelas ST, distribusi lebih bervariasi, dengan sebagian besar responden berada di nilai 8, namun ada lebih banyak variasi dengan nilai 6 dan 7. Hal ini menunjukkan bahwa tipe kelas ST memiliki tingkat kesadaran yang lebih beragam dibandingkan dengan tipe kelas SS yang lebih terfokus pada nilai tinggi. Saya akan memaparkan hasil box plot. Yang pertama, aksi nyata berdasarkan fakultas. Hasil box plot menunjukkan adanya variasi pada distribusi nilai. Sebagian besar fakultas menunjukkan nilai aksi nyata yang relatif tinggi, dengan banyak data terkonsentrasi pada nilai 10, 11, dan 12. Namun beberapa fakultas seperti Fateta dan Sekolah Bisnis memiliki nilai yang lebih beragam. Terdapat nilai rendah seperti nilai 8 dan 9 yang terlihat sebagai outlier. Selanjutnya, tingkat kesadaran berdasarkan fakultas. Hasil box plot menunjukkan distribusi nilai yang relatif sama, dengan sebagian besar responden memiliki tingkat kesadaran yang tinggi pada nilai 7 dan 8. Namun ada beberapa fakultas yang menunjukkan variasi lebih besar, seperti FAPET, Fahutan, FEM, dan FEMA, yang memiliki beberapa nilai rendah seperti 5 dan 6, yang terlihat sebagai outlier. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, tingkat kesadaran dan aksi nyata memiliki hubungan linear positif lemah yang ditunjukkan dengan nilai korelasi sebesar 0,416. Artinya, semakin tinggi kesadaran seseorang, kemungkinan besar ia akan melakukan aksi nyata untuk menjaga kebersihan, namun pengaruhnya tidak terlalu kuat. Yang kedua, tidak terdapat hubungan antara tipe kelas terhadap tingkat kesadaran mengenai kebersihan lingkungan dan aksi nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis atau tipe kelas tidak memengaruhi tingkat kesadaran atau tingkat nyata seseorang dalam menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kelas tidak berpengaruh signifikan. Yang ketiga, terdapat hubungan antara asal fakultas terhadap tingkat kesadaran mengenai kebersihan lingkungan dan aksi nyata. Artinya, mahasiswa dari suatu fakultas tertentu cenderung lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan yang mungkin dipengaruhi oleh kurikulum, budaya fakultas, atau aktivitas yang berkaitan dengan isu lingkungan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Jihan telah menyampaikan kesimpulan sekaligus sebagai akhir dari presentasi kami. Selanjutnya bisa dilihat ada daftar pustaka dari penelitian kami. Baik, terima kasih telah memperhatikan presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.